Ada juga yang sudah menetap di sini. Sini. Kota Bandung yang dikenal sebagai metropolitan Jawa Barat dan banyak memiliki cerita sejarah. Selain menjadi destinasi wisata, Bandung pun tak luput dari incaran para pemburu misteri. Setelah menentukan target lokasi sebuah bangunan yang memiliki cerita mistis, tim Susurauh pun bergerak menuju ke kota Parahyangan untuk mengungkap dan mencari kebenaran dari cerita penghuni bangunan tersebut. Sebuah bangunan kantor di tengah kota yang masih aktif menjalankan kegiatan rutinitas sehari-hari, ternyata banyak diselimuti kejadian-kejadian mistis dan mengganggu para penghuninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendra Aditya dan tim di channel Susurauh. Kali ini saya dan tim berada di Bandung, kota Parahyangan. Di belakang saya sudah ada bangunan rumah yang sehari-harinya diperuntukkan sebagai kantor. Dan menurut cerita karyawan-karyawan yang kerja di sini, sering mengalami gangguan-gangguan mistis dan penampakan-penampakan yang mengganggu aktivitas mereka. Kali ini saya dan tim akan menelusuri tempat ini, benar atau tidaknya ada kejadian-kejadiannya di sini. Ya, gimana Mbah? Menurut Mbah, coba lihat dulu tempat ini. Ya emang banyak sekali ya, Mas. Sering-sering menampakkan makhluk-makhluk astral yang di sini. Minimal itu saya lihat itu yang sering menampakkan itu ada 3. Oh, ada 3. Iya. Jadi sosok seorang perempuan dari noni-noni Belanda gitu ya. Jadi kayaknya ini rumah juga peninggalan Belanda gitu ya. Jadi kayak gitu, Mas. Oh gitu. Ya, menurut penglihatan dari Mbak Yai, di sini ada 3 penghuni yang sering menunjukkan sosoknya dan memang sering mengganggu para karyawan di sini. Dan kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita ke dalam. Tapi nanti setelah kita penelusuran tempat ini, saya juga akan menghadirkan menghadirkan salah satu karyawan di sini yang memang pernah mengalami kejadian-kejadian mistis di sini. Langsung aja kita telusuri ke dalam. Mari. Tim pun bergerak memasuki bangunan yang menurut cerita menyimpan aura-aura mistis. Ya pemirsa, kali ini saya udah ada di dalam. Terlihat sih di sini memang kayaknya kantor ini masih aktif karena di sekeliling saya nih masih ada barang-barang properti, alat-alat kantor ya, Mbak? Betul. Menurut Mbak Yai gimana nih setelah masuk ke dalam? Auranya sangat luar biasa ya. Jadinya kayaknya di atas ada penunggunya dan di sebelah kanan juga ada. Bagian bawah ini yang sering jahit. Ini seperti ini merinding. Ini emang Udah beda ya? beda ya. Ada sesuatu yang sudah menyambut kita. Menurut Mbak Yai, setelah masuk ke dalam sini memang agak
auranya lebih berinding, lebih jelas, dan memang di atas juga ada sosok, dan mungkin yang sering jahil menurut Mbak Yai itu ada di bawah. Nah nanti selanjutnya kita kelilingin tempat ini ya Mbak ya. Ya, Gimana rasa aura yang lebih tinggi atau di mana yang sering menunjukkan penampakannya betul, yang lebih dahsyat ininya. betul. Mari mah kita Iya. dulu. Kita kesini dulu, Mas. Oh boleh. Ayo. Ruang pertama yang menjadi penelusuran adalah gudang di bagian kanan bangunan tersebut. Ada gudang, Mas. Jadi ada makhluk astral juga Di dalam sini. sini ya. Jadi coba saya cek dulu ya, Mas ya. Ada seorang Gimana Mbak? laki-laki tinggi besar. Di sini ada sosok Iya. laki-laki tinggi besar. Iya. Karena ini kan kayaknya gudang ya. Jadinya auranya itu lembab. Auranya lembab. Jadinya nanti kita coba makhluk astral yang penunggunya di sini kita masukkan ke mediator. Oh, jadi yang akan kita masukkan ke mediator nanti yang di sini. Iya. Oke. Menurut Mbah Yai di sini ada sosok tinggi besar. Yang mungkin karena memang ini tempatnya gudang, lembab ya, suhunya lembab karena memang. Cuman apakah ini yang sering mengganggu karyawan tersebut atau gimana? Jadi Mbak? yang penghuni yang di sini itu sebenarnya sering mengganggu. Banyak makhluk-makhluk astral yang sering mengganggu. Gitu. Jadi jahil lah gitu ya. Jadi jahil ya. Jahil gitu. Makanya ada juga noni-noni Belanda itu, jadinya perempuan ya berambut bule gitu ya. Oh, Kalau ada. sepenglihatan saya loh ini ya, itu di bawah sana. Cuma ini ada juga makhluk astral yang tinggi besar yang di sini. Oh, di sini. Ya memang sih kalau ngelihat dari struktur rumahnya memang agak besar. Iya, Ya, nanti juga memang kita ada ke atas juga gitu. iya, iya. Nah, gimana Mbah? Lanjut kemana nih kita? Lanjut ke atas saja. Ke atas aja. Mari kita ke atas. Ya pemirsa, sekarang kita udah di atas ya Mbak Yai. Kalau dilihat dari sekelilingnya sih sama sebenarnya bentuknya kayak di bawah. Di sini banyak barang-barang alat-alat kantor juga yang memang mungkin masih, karena rumah ini masih aktivitas sehari-hari masih berjalan. Kayak buku-buku nih kayaknya buat orang bekerja. Nah, menurut Mbak Yai ini kita udah di atas. Kira-kira gimana apa yang dirasain? Itu sering perempuan tuh duduk di sebelah sini, Mas. Oh, di sebelah sana. Ya, itu sering menakuti, ngongok gitu ke bawah gitu ya. Ini kayak gitu. Untuk selalu kayak seolah-olah nakut-nakutin di bawah atau Betul, betul. sekilas mata tuh gitu. Iya. Tapi aura di sini sama di bawah menurut Mbak Yai kencangan di mana? Lebih besar di atas. Lebih besar di atas. Iya. Ini kayak gitu. Sosoknya perempuan. Perempuan. Gimana Mbak? Lanjut kemana nih kita? Nanti kita aja ya, kita pusatkan di bawah aja. Kita Jadi pusatkan yang di di bawah. sini kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nanti kita masukkan ke mediator juga gitu, biar Kita tanya-tanya mungkin biar lebih jelasnya. lebih jelasnya seperti itu. Oke. Gitu kan. Jadinya di atas itu ya kayak gini. Jadinya sering menampakkan diri, hanya melongo di bawah gitu kan. Jadi yang menunggu di sini kadang-kadang terkejut gitu. Terkejut juga ya. Dengan melihat dengan penampakan itu kan seorang perempuan ya, yang mukanya juga ada juga yang mukanya nggak jelas gitu ya.
Oh, bisa dikatakan kayak hancur gitu ya? Ya, mukanya hancur gitu. Dulu Mbah, kayaknya di sini ada balkon nih. Coba kita Iya, coba kayaknya ada. kita lihat dulu ya. Iya, oke. Siap. Pemirsa, di atas rumah ini ada balkon nih. Nah, Mbah, yang menurut Mbak nih yang sepenglihatan Mbah, ini rumah berdirinya dari kapan? Dan memang bentuknya apa memang udah seperti ini apa ada renov ulang nih Mbah? Jadi ini sebenarnya sudah direhab ulang kayaknya ya. Dari kalau lihat dari bentuk sudah direhab ulang, tapi ini emang dari zaman penjajah Belanda itu memang udah ada ini. Oh, udah ada rumah ini. Ya, cuman bentuknya nggak gini gitu. Nggak kayak gini, cuma udah ada perubahan-perubahan lah. Gitu. Okay. Ada perubahan-perubahan supaya tidak kelihatan kumuh gitu ya. Lebih modern lah lebih sekarang modern, ya. Betul. Okay. Jadi kayak gitu. Nah, menurut Mbah, sosok yang ada di sini apa memang sudah lama berdiam di sini atau dia datang sendiri atau silih berganti, ini ada beda-beda gimana? Ada juga yang sudah menetap di sini. Tiba-tiba ada sesosok makhluk astral yang ingin menyerang salah satu dari kru. Dan Mbah Yai pun bergegas untuk menghalanginya. Jadi ada Gimana? kita lagi ngomong enak, ada orang berdiri di sini, orang hitam gitu ya, mau masuk ke sana gitu ya. Jadi saya keburu lari, mau saya Reading Mbah? mau saya cegah gitu, maksud saya gitu biar nggak masuk ke kita gitu. Jadinya ini ya, Nih, goyang nih. ya. Bisa dilihat kamera. Jadi emang posisinya tadi di sini, Iya, benar. gede hitam nih. Bisa lihat kamera tadi goyang ya, Mas? Dari goyang Iya. ya, Mbah. Mm-mm. Jadi apa namanya? Tadi menurut Mbah di sini ketika kita lagi ngobrol, itu ada sosok bayangan hitam. Ya salah satunya sambil naik kru kita juga sebenarnya tadi. Iya. Sambil dia kayak mau lewat mau Iya. Kita- Kalau nabrak fatal gitu loh. fatal ya. Mbak. Fatalnya gimana? Nanti kru takutnya ketabrak di sini, ini kan nggak terlalu kuat nih. Ini bisa geblak ke sana kan Iya. berisiko gitu. Tapi hasilnya emang kenceng sih di sini, Mbah. Iya. Iya. Tadi ya. Oke. Luar biasa. Kayak seolah-olah gini, kayak mereka terganggu dengan kedatangan kita sebenarnya. Iya. Jadi kayak apa ya? Dia itu menyambut sebenarnya. Iya. Ya setengahnya menantang juga gitu. Ini kok mau orang baru gitu ya, datang ke sini kok sudah kayak gini gitu. Dengan kekuatan yang energi yang kita miliki, mereka merasa panas ya, terganggu banget gitu dengan kedatangan kita gitu. Tapi memang ya sebelumnya kita minta maaf juga karena kan kita kesini bukan hanya mengganggu, bukan mengganggu Betul, niatnya bukan, betul. tapi memang kita mau explore, mau tahu gimana sejarah di sini. Iya, dari cerita mulut ke mulut, dari cerita karyawannya sendiri sering diganggu, kita cuma pengen hanya mengungkap kebenaran itu aja. Ya udah kalau gitu kayaknya kita nggak bisa lama di atas ini nih. Ini yang lebih kita pusatkan di bawah aja ya, Mbah. Iya. Lebih Soalnya sudah mulai, soalnya tempatnya tidak memungkinkan. lebih aman di bawah lah. Ya, Gitu. soalnya kalau kayak gini nanti ada yang kemasukan jebret, ini nggak kuat ini. Iya. Bahaya. Bisa kita pusatkan di bawah saja karena memang kayaknya nggak memungkinkan karena di atas sini, karena tadi lihat kejadian tadi kita ya sangat ya kaget juga sebenarnya. Iya. Oke, memang bisa, lanjut kita ke bawah aja. Nah, mau pusatkan di bawah. Jadi gini, kita turun dari atas, ini pas di sini tadi itu sering menampakkan diri ya seorang bermuka buruk ya, jadinya serba putih ya. Tapi aku sih nggak begitu jelas, cuma sering menampakkan di sini, sering menakutin orang, karyawan sini, itu sering di pojokan sini. Oh gitu. Jadi memang pas pergok dari atas, orang akan gitu kan, kaget gitu ya. gitu kaget. Oke. Dia kan sering menonjolkan diri itu di sini. Oke, pemirsa, jadi kata Mbak ya ini
dari atas tadi ke bawah biasanya karyawan ya. Karyawan tuh digodanya, ditunjukinnya tuh di sini. Karena memang lorongnya kesempit gitu kan. Iya. Ketika karyawan turun, kadang suka dikaget, wah hilang gitu. Iya. Kerasa takutnya sih, karena memang kecil juga untuk melewat. Lanjut, Bah. Lanjut. Kita lanjut ke belakang. Tadi setelah kita dari tangga turun gitu Mas, ini kayak ada magnet tersendiri ya. Oh, jadi kekuatan magnet ada astral. makhluk astral yang sering juga menongolkan di sini gitu. Ini orangnya ini agak kecil ya. Apa namanya ya, seumur-umur sekitar 40-an tahun lah. Sosoknya, Mbah? Agak kecil. Agak kecil. Iya. Nggak, maksudnya perempuan atau lelaki? Laki-laki. Laki-laki. Iya. Jadi sering apa? Jadi gini Mas. Jadi sering ada suara kemelonteng gitu ya. Oh, terdengar bunyi Kayak ada orang masak nyuci piring kayak gitu-gitu. Jadi sering di sini gitu. Oh, jadi memasak sendiri. Clothing Malam ini ya. Ada suara jalan, orang jalan tuh. Toplok gitu. Jadi kayak gitu. Sering menakutkan seperti itu. Ya memang sih kadang jalan tadi ini ada. Iya. Aduh. Gimana, Pak? Kita lanjut lagi pulang ke bawah. Oke, mari. Kita lanjut lagi, Pak. Tapi kayaknya lumayan luas nih. Iya, Bawah. betul. Ya, di sini lebih apa ya, auranya lebih anu Mas. Ya, Bang Mirsa bisa dilihat nih. Mungkin ya memang karena di sini tempat santai ya, Mbak ya. Iya. Mungkin ketika karyawan istirahat ataupun makan di sini, dan bisa dilihat di bawah ya kayak tempat santai juga sebenarnya. Betul. Tapi gimana? Menurut Mbak, lebih auranya nih gimana? Jadi di situ ada suatu sosok seorang perempuan ya. Mbak, Ya, di pojokan itu. Daya tariknya luar biasa. Tolong Pak. menurut Mbak Yai di pojok sono itu ada sosok perempuan yang memang terasa keganggu kedatangan kita. Kayak soal daya malaikat tuh kayak narik. Ketika Mbak Yai tadi melihat kayak seolah-olah dia nggak mau Iya, nggak mau benturan sama kita tuh benturan kita. Iya. Gininya nggak suka dengan sosok kedatangan kita nih, sosok Betul, itu. betul. Gitu ya, Mbak. Karena memang satu sisi di sini kayak kebun kecil, di samping sana juga bisa dilihat nanti itu ada rumah kosong juga. Betul. Kayaknya emang suasananya dapet nih. Gitu. Iya. Jadi kita ke sini Mas, kayak ada kekuatan juga yang di sebelah pojokan sini. Kuat aja, luar biasa ya. Luar biasa. Pak Jen, agak mundur Pak Jen. Ayo Pak. Oke, mari. Ayo. Nah, kita coba masuk ya, Mbah. Iya. Ini salah satu mungkin gudang untuk naruh alat-alat kantor di sini atau bekerja di sini. Kita bisa masuk, Mbah. Tuh gini. Bisa. Di sini aja. Jadi sering menampakkan tuh di sini Mas.
Oh, di dalam sini juga, di jalur lewat sini pintu juga. ini, ya. Tuh Mas, jadi sering menampakkan di sini. Oh, ini mungkin tembusan yang tadi, Mbak, yang Iya. di bawah tadi ya, yang kita dari si anak Iya. itu kemari, tuh tembusnya sini ya. Nah, di sini tuh yang Mbak lihat sosok seperti apa, Mbak? Perempuan lagi. Perempuan lagi nih. Ya. Dia tak dorong ke sana, tak kumpulin ke bawah. Jadi, oh ini kamar juga sih, Mbak ya? Iya. Ya, bisa dilihat. Bisa ini kayaknya sebenarnya sempat penyimpanan barang juga, karena mungkin tempat istirahat lah buat para karyawan ya, Mbak, Iya. hari-harinya. Menurut Mbak tadi di sini tuh ada apa, Mbak? Mbak rasain nih Perempuan ini, Mas. perempuan yang tadi di situ bisa Iya. balik sini juga ya. Karena dia ngikutin kita terus. Dia lari ke sana, lari kemari gitu ya. Dia selalu ngikutin kita mungkin. Iya. Ya, menurut Mbak Yai, perempuan lagi di sini sosoknya yang dari tadi tuh memang mungkin yang dari atas ya selalu ngikutin kita ke sini sampai sini. Ya. Udah, kita ke bawah lagi aja langsung ke tempat makhluk-makhluk berkumpul gitu ya. Menurut Mbak Yai, sosok yang di sini tadi udah dipindahkan ke bawah karena kan kita mau melakukan mediumisasi nanti oleh mediator ya, Mbak. Ya. Yang tadi dikumpulkan di bawah. Kita lanjut ke bawah. Oke, Pak Mirsa. Setelah melakukan penelusuran dan berinteraksi kepada makhluk-makhluk astral yang berada di dalam bangunan tersebut, Mbah Yai pun mengumpulkan makhluk-makhluk astral di taman belakang bangunan tersebut untuk dilakukannya mediasi. Oke, pemirsa, kali ini kita udah di bawah nih, Mbak. Iya. Yang tempat nantinya akan kita lakukan mediumisasi di sini. Dan menurut Mbah Yai, yang penunggu di sana udah di sini semua ya, Mbah, energinya Iya. biar kumpul di sini. Nah, gimana, Mbah? Jadi ya sering ada suatu penampakan ya yang di belakon itu di atas sering Oh, yang di sana berdiri, ya sering berdiri di situ. Yang tadi yang makhluk astral yang tadi kita lihat itu sering, Penampakan di sini. ya sering nongolkan di sini sama seorang perempuan ya. Jadi sering nongol di belakon ini, kayak gitu. Dan yang sering mengganggu juga ya, Mbak. Ya, Tapi emang kalau dilihat dari sekelilingnya sih, pemirsa di sini memang kayak taman, dan di belakang kita tuh rumah kosong juga, dan ada kayak bunyi aliran sungai gitu, kayaknya Ya. di belakang sungai nih, Mbak ya, kayaknya sih sungai kecil gitu ya, aliran kecil sungai gitu. kecil gitu. Nah, ini pohon yang tadi nih, Mbak, yang kita di atas ya, yang tadi Ya, ya. kalau ini sering apa ya? Menampakkan diri. Jadi ini emang tempat dia ya. Jadi pohon ini sering emang ada makhluk astral yang di sini, gitu ya. Soalnya tempatnya lembab juga sih, Mbak. Coba agak pinggir sedikit. Coba saya nggak usah jauh-jauh Mas, nggak apa-apa. Akan saya coba interaksi dengan makhluk-makhluk astral yang di sini ya. Oke. Coba gimana saya suruh turun gitu. Soalnya ada seorang perempuan itu di sana itu, Oh, di balkon itu. ya. Jadi dia udah mulai
mengganggu kita. Gimana Pak? Jadi memang apa ya, makhluk di sini sudah mulai tidak nyaman dengan kedatangan kita. Gitu ya. Jadi mereka agak ganggu ya? Agak ganggu dengan kedatangan kita. Ya, Tadi juga jelas terganggu banget. makin kemari makin dia kayak seolah-olah mau apa nih gitu kan kesini, Ya, dia ngerasa terganggu gitu. Iya. Oke, selanjutnya kita Dan sering ini kita hanya aja ya, mengungkap aja ya. Ada benda ya. oh ada benda suatu Ya, benda peninggalan lah atau apa? batu gitu ya, jenis batu. Jenis batu Warnanya merah itu ya. warna merah. Jadi pohon ini, Di pohon ini. ya di bawah. Ya menurut Mbak Yai di atas sana memang tadi terlihat kata interaksi bahwa ada sosok wanita yang mulai kayak tidak nyaman dengan kita di sini sebenarnya. Dan kata Mbak Yai, adapun benda batu berbentuk batu yang merah bentuknya ya Mbak, Iya. yang ada di sini gitu. Cuman ya itu biarinlah, itu bukan tugas kita itu. Iya. Biarin di situ adanya. Iya. Gitu. Nah untuk selanjutnya gimana? Kita mau langsung atau gimana? Kita langsung ke aja. Modernisasi. Ya. Jadi untuk- kita ngomong sama si yang penunggu Menunggu sini wilayah. aja ya. Oke pemirsa, kali ini kita langsung aja, nggak usah lama-lama karena memang waktu juga tidak memungkinkan karena hujan juga nih, takutnya keburu hujan gede. Kita langsung aja melakukan mediumisasi di sana yang belakang ya Pak, lebih lega ya. Di belakang, ya. Oke, mari silakan. Oke pemirsa Susurau, kali ini yang seperti saya omongin tadi di depan, saya udah hadirkan nih karyawan atau yang bekerja di sini. Nanti kita akan tanya-tanya nih, kita mau tanya-tanya mereka yang mengalami kejadian mistis yang sering mereka alami nih apa, terus sosok apa yang memang sering mereka temukan di sini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa? Rino. Mas Rino ini? Nara. Mas Nara. Oke. Mas Rino sama Mas Nara udah berapa lama tinggal kerja di sini? Saya udah dua tahun setengah. 2 tahun setengah sama Mas Nino juga. Nah, menurut cerita yang berkembang kan, yang Mas bilang, Mas sering mengalami kejadian atau melihat sosok-sosok di rumah tersebut. Bisa diceritakan? Kalau melihat sih jarang lah ya. Kalau suara gitu ya, orang jalan di ruangan atas, terus kadang ada yang orang nangis. Ada nangis. Terus pertama saya kesini juga disambut sama lontong putih itu di tangga. Ya, Lontong putih itu sosok pocong ya. pocong itu ya yang di bawah tangga tadi ya Pak Mas Rino. Tapi dia memang menampakkan jelas atau Jelas sekali. Itu jelas sekali. Nampak jelas. Itu di bawah tangga tadi ya yang Mau ke dapur. mau ke dapur tadi ya. Di situ. Itu awalan saya kesini tuh. Itu awalan. Kesini. Terus biasa nggak lihat sih, cuma ya gitu, kadang orang nangis, orang ketawa, yang sering orang jalan di atas gitu. Di atas balkon di atas ya. Di ruangan atas itu sering bisa terjadi, kadang ada kursi digeser, buku gitu, yang sering kayak gitu. Kalau penampakan jarang sih, alhamdulillah. Cuman yang memang ya waktu itu aja pas ketika pertama kali kemari ditampakkan yang pada saat hari itu aja ya. Yang selebihnya suara-suara yang memang sering mengganggu. Suara sering bisa. Terus dulu juga pernah ada yang nyampe, mungkin kenapa ya, anginnya itulah ya, nyampe riang, juga ada karyawan di sini. Sakit gitu ya Pak. Sakit.
Tapi memang keseringan hampir semua karyawan di sini yang diganggu atau memang beberapa aja nih? Cuma beberapa doang ya. Cuma beberapa aja yang merasakan ya. Merasakan. Banyak kan perempuan ya yang Perempuan. Dulu kan pernah yang di dapur itu tukang masaknya dulu kan masak di dapur. iya betul. Itu maghrib ada yang ini aja suara babi lah nongol di jendela bawah itu. Itu juga nggak tahu, terus dilihatin nggak ada apa-apa. Itu tadi Mas yang saya katakan makhluk astral yang gede hitam tadi. Oh, yang Nah, itu yang suaranya seperti kayak babi tadi gitu. Yang sering di dapur itu Pak Rino. Ya sering menampakkan ada suara masak, kemlotek atau apa. Iya gitu. Betul ya? Nah, kalau Mas Nino nih di sini sering tidur di sini atau memang pulang pergi nih? Saya tunggu di sini sih kebetulan 24 jam di sini. Oh, 24 jam di sini, berarti memang setiap hari di sini nunggu. Oh, ya jelas berarti memang sering mengalami karena memang Iya, dia nunggu di sini gitu kan. Jadi bukan hanya makhluk-makhluk astral yang lain juga Mas, masih banyak juga ada saya ceritakan tadi di atas tadi, saya kejar tadi itu ada seorang noni-noni Belanda itu yang rambatnya pirang itu ya. Itu sering di balkonnya. Sering di balkon atas ya. Kelihatan bisa dari pintu itu biasanya. Dia sering gitu, sering kelihatan gitu. Sering. Itu emang udah dari zaman Belanda Mas, itu sudah ada. Jadi rumah ini mulai berdiri itu sudah ada. Jadi bukan makhluk astral yang dari luar sana, tidak. Tapi memang kalau dilihat dari depan tadi di sepanjang jalan saya lihat, tapi memang kebanyakan kosong kayaknya rumah di sini ya. Iya, kalau di sini banyak yang kosong sih rumah-rumah. Nggak ditinggalin atau memang orang Sabtu aja kesini atau Minggu mungkin ya? Enggak sih. Dia sih ditinggal. Ditinggal aja begitu ya, kosong. Karena rumahnya besar-besar gitu ya, jadi kayak villa gitu ya. Gimana Mbak? Kita langsung aja ke mediator ya, jadi Tapi untuk Mas Noni berdua berarti mediator nih? iya, jadi nanti ini berdua, jadinya biar pengungkapan kita biar jelas dan transparan ya. Jadinya nanti kita gimana aku tidak tahu, cuma hanya tugas saya memasukkan suatu gaib ke dalam wadah manusia supaya terungkap semua apa yang ada di misteri yang ada di sini, yang sering mengganggu karyawan setempat ya Mas Nino ya. Oke pemirsa, habis ini kita mau melakukan mediumisasi dengan mediator, dengan Mas Nino, dengan Mas ini ya, berdua ini. Karena waktu udah tidak memungkinkan, kita bisa mulai aja ya Mbak, langsung ya Mbak. Ya. Karena memang udah Gak apa-apa ya Mas Nino ya. bersedia kan? Insya Allah siap. Oke, siap Mbak. Ya. Di sini aja kali ya? Ya, sini aja. Jadi gini Mas, saya akan memasukkan makhluk astral yang sering mengganggu di sini ya, biar tambah kejelasannya kayak gimana gitu ya. Siap ya Mas Nino ya. Ya. Cuma ditanya Mas. Ya pemirsa, kali ini mediator udah dimasuki oleh salah satu sosok yang mungkin nanti akan kita tanyakan di sini. Assalamualaikum. 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 Kayaknya agak berat ini Mas ya. Agak berat ya. Ini sosok apa yang hadir? Halo? Sosok apa? Halo? Halo? Ini sosok apa ini? Anak kecil. Yang mendiami rumah di sini? Ya, di sini. Sudah berapa lama? Sudah lama di sini. Sering ganggu yang di sini dong? Atau gimana? Saya nggak pernah ganggu. Nggak pernah ganggu. Tapi menurut cerita di sini
sering di karyawan sini sering ditampakkan sosok-sosok. Itu siapa? Ketemu saya. Ada berapa di sini yang mendiami? Sini ada banyak yang sering jahil itu cuma perempuan. Yang sering apa? Yang jahil yang perempuan yang di atas. Yang sering perempuan di atas. Kenapa sering mengganggu perempuan itu sama karyawan di sini? Dia nggak senang kalau dia rame-rame. Oh, dia lebih nggak seneng ada rame-rame. Ya. Tapi sosok itu udah berapa lama perempuan yang ada di sini? Dia paling tua di sini. Kalau sampean sendiri Sudah lama lah. sudah lama di sini, tapi memang nggak pernah mengganggu karyawan di sini. Nggak pernah. Oke, kalau gitu Udah ya Mas, kita saya akhiri ya. yang Ya, di sini. Air minum Mbak. Duduk aja Mas, duduk aja. ya pemirsa, kalau tadi Mbak Yai udah masukkan sosok gaib, cuman yang masuk itu anak kecil, Duduk. bukan Dah. perempuan yang memang kita targetin yang sering mengganggu. Shh. Dah, berdiri. Dah, minum. Minum. Ya, pemirsa, tadi barusan kita udah melakukan mediumisasi kepada mediator kita. Yang memang yang datang ini sosoknya ya anak kecil. Ya, Pak ya. Iya, Karena memang yang lebih dulu masuk ke dia ini anak kecil, bukan. anak kecil ya. Cuman bukan, ya. lebih jelasnya kita lumayan dapat info dari mediator tersebut, dari makhluk gaib tersebut, bahwasanya anak kecil itu bilang di sini memang banyak yang menghuni. Cuman yang sering mengganggu yang memang perempuan tadi, yang sering menunjukkan sosoknya di balkon yang menurut Mbak Yai cerita. Nah, menurut Mbak, anak kecil yang tadi bagaimana nih? Itu emang jahil sekali itu ya. Ya, tapi dia memang katanya sih yang dia hanya yang dia bilang sih yang jahil ini lebih ke cewek tadi, Mbak. Iya. Jadi tolong tungguin Pak, nggak usah kesini. Ya memang agak gimana ya tadi ya. Tadi itu belum, sampai sekarang masih ada interaksi ya di yang tadi si mediator kita masih ya, takutnya kalau dilanjutin tuh lebih ya. Jadi tadi itu masuk kemana-mana. tak suruh santri saya itu suruh untuk mendampingi karena posisinya kita ya di sini tuh cuaca juga tidak memungkinkan gitu ya. Jadi kalau mau dilanjutkan ya waktu. Tapi kita cukup jelas sih bahwasannya anak kecil tersebut bercerita jelas bahwasannya memang banyak sosok yang ada di sini, dan salah satunya yang perempuan yang itu yang sering mengganggu gitu kan. Dia mungkin udah lama, cuman kalau yang sering mengganggu ya lebih ke perempuan tadi. Jadi ya gini, tempat ini memang banyak makhluk astral yang menguasai daerah sini ya. Jadinya seperti tadi sebenarnya yang tadi saya masukkan sebenarnya bukan terkontrol dia sebenarnya, tapi kok ada, saya juga kaget gitu loh Mas, kok masuk anak kecil gitu kan. Ya. Jadi kan tadi saya masukkan tuh yang noni Belanda tadi itu ya. Tapi kok ada susulan masuk duluan gitu loh. Betul. Jadi ya seperti apa ya, tidak disengaja, tidak disangka-sangka ya, gitu. tapi alhamdulillah pengungkapan kita selesai dan sudah mengaku apa yang selama ini yang dibicarakan oleh warga setempat dan karyawan setempat, alhamdulillah sudah terungkap. Berarti memang benar ada yang mengganggu. Iya, gitu. betul. Ya baik, kalau gitu kita selesai ya Mbak. Iya. Kita tutup. Oke pemirsa, cukup sekian penelusuran kita kali ini di rumah tua ini. Ya cukup jelas bahwasannya memang di sini memang sering terjadi gangguan makhluk halus kepada karyawan-karyawan tersebut. Karena memang rumah tersebut udah lama berdiri di sini. Betul. Dan memang agak kalau Sabtu Minggu nih agak kosong gitu kan, cuma satu orang tadi ya Mas tadi yang tersebut.
Yang mediator tadi. Yang mediator tadi gitu kan. Iya, kita emang tidak lepas karena memang kita ini hidup berdampingan ya, Mbak. Betul. Maupun kita berada dimanapun pasti akan berdampingan dengan Betul. yang ada di mana-mana. Nah, cukup sekian penelusuran kita kali ini. Tim Susurau mohon pamit. Segala kesalahan datang dari kita, Betul. kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kalaupun kita ke tempat-tempat yang memang menurutnya angker atau Betul. apa, ya sebenarnya kita assalamualaikum, yang permisi. Jangan lupa saksikan terus penelusuran kita berikutnya di tempat-tempat yang lebih misterinya lebih mendalam lagi ya, Mbak. Betul. Dan jangan lupa di subscribe, share, and bagikan. Dan kalau ada saran dan kritik, mohon dicantumkan di komen agar kita lebih lebih baik lagi dengan konten. Sekian dari saya Hendra Aditya dan tim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan kalau memang ada komen-komen, silakan komen aja di bawah. Kalau memang ada tempat-tempat yang bisa kami kunjungi, tolong dicantumkan di komen. Atau memang ada tempat bersejarah ataupun gedung tua ataupun tempat yang lebih angker, silakan komen di bawah. Nanti kasih tahu alamatnya, bisa kita kunjungi, bisa saya keluar ke sana. Yang penting yang jelas alamatnya di mana, tempatnya di mana, silakan dicantumin aja di bawah komen di Susurau. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.